mengambil alih dengan cara yang haram. Kemudian kalian tutupi dengan casing Ahlus Sunnah wal Jamaah, pencinta salaf, pencinta Ahlus Sunnah, maka sesungguhnya ini adalah penipuan sisi lain kepada umat, dan perbuatan Anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Ikhwati wa ahbabi fillah, teman-teman di Al-Aminiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman ya, orang Al-Aminiyah, pengurus Al-Aminiyah sharing dengan saya ketika mereka menyampaikan tentang kasus masjid. Sering disampaikan kepada teman-teman yang belum mengetahui, datanglah kritikan dari beberapa orang yang belum paham, yang mengatakan, kalian kok sampai sekarang belum move on sih? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kasus Masjid Pondok Pesantren Al-Aminiyah yang diambil kembali, atau lebih tepatnya digosok dengan dalih karena belum diwakafkan tanahnya sesuai dengan aturan BWI, Badan Wakaf Nasional Indonesia atau apapun namanya. Jika kita melihat kepada masalah ini sebenarnya bukanlah masalah move on atau belum, tapi lebih tepat kepada perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang menjadi catatan yang sangat penting dalam video yang pendek ini adalah bahwa kami adalah pelaku sejarah, bahkan kami yang menjadi pendiri, pengasas, atau yang punya gagasan untuk mendirikan Pondok Pesantren Al-Aminiyah, dan kemudian untuk mengembangkannya kami mendirikan Masjid Pondok Pesantren Al-Aminiyah yang pada hari ini telah diambil alih dan dirubah namanya selain nama Masjid Pondok Pesantren Al-Aminiyah. Maka menjadi suatu kewajiban bagi kami untuk menyampaikan perkara ini. Ini bukan perkara ridho tidak ridho, bukan perkara move on atau tidak, tapi ini perkara kewajiban kami yang melihat kemungkaran di hadapan mata kami secara agama. Maka kami punya kewajiban. Dan ini merupakan perintah agama, perintah Allah langsung. Allah Ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan di antara kalian yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan, yang mencegah manusia dari kepada kemungkaran. Fa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses, yang bahagia. Bahkan dari riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkul munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran di hadapan mata kalian, kalian paham betul ini suatu kemungkaran. Apa kata Rasulullah? Falyughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian, dengan kedudukan kalian. Kalau tidak mampu dengan lisan. Berulang-ulang kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada manusia. Kalau tidak mampu, lisan ini keluh daripada menyampaikan yang hak, maka minimal dengan hati. Maksudnya apa? Kita tidak ridho, kita benci dengan perkara tersebut. Dan Rasulullah SAW mensifati orang-orang seperti ini adalah apa? Yang diam, lisannya tidak mau berbicara, padahal dia tahu, tapi hatinya masih ada rasa benci. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, fadzalika ad'aful iman. Itulah ciri orang yang paling rendah imannya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran di hadapan kita, jelas mereka mengambil alih atas dalil apapun, maka itulah orang yang lemah iman. Jika kita diam terhadap kemungkaran dan kita tahu pasti itu adalah suatu kemungkaran, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau pernah mengatakan dengan riwayat kepada Al-Imam Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitanun akhras wa natiku bil batil syaitanun natiq. Beliau mengatakan bahwa orang yang diam
dari menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, maka dia adalah syaitan yang bisu. Sedangkan orang yang menyampaikan kebatilan, berkoar-koar dengan kebatilan, ngomong sana sini dengan kebatilan, maka itu hakikatnya adalah syaitan yang berbicara. Jemaah sekalian, saya dan teman-teman Al-Aminiyah tidak rela masuk kategori syaitan bisu. Karena kami tahu kebenaran, maka sudah selayaknya bagi kami menyampaikan kebenaran tersebut. Masalah nanti diterima oleh umat, nanti berhasil tidak berhasil, itu urusan lain. Itu ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan ana, ya, sebagai pengasas dan pendiri dan merupakan yang pernah mengajari mereka sedikit banyak agama, karena ada titipan Allah kepada kami sedikit ilmu, adalah wahai para pelaku, bertobatlah segera selagi kalian masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kalian lakukan ini diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjadi kesepakatan seluruh ulama. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu, pahala hibahmu, ya. Pahala kau memberikan apapun kepada orang lain, kepada pondok pesantren Al-Aminiyah, dengan apa? Al-man, mengungkit dan menyakiti, membuat fitnah kepada kami. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, al-aidu fi hibbatihi kal-aidi fi kaihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti yang menelan kembali kotorannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dengan begitu tegas, laisa lana mathalus su'i alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi kaihi. Tidak ada permisalan bagi seorang muslim yang lebih jelek, perumpamaan yang lebih buruk daripada orang yang mengambil kembali pemberiannya dengan cara apapun. Karena dia dimisalkan seperti anjing yang muntah kemudian ditelan kembali muntahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini menjadi perkara yang haram dan haram ma'asyiral muslimin. Yang muntah telah keluar dari mulutnya ditelan kembali, apalagi muntah sudah sekian lama yang tidak ada bangunan menjadi bangunan yang begitu megah. Sekarang masjid tersebut bukan lagi seperti muntah, udah jadi bangkai mungkin, udah di dalamnya banyak kotoran. Artinya adalah ini perkara yang sangat diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjadi kesepakatan para alim ulama. Belum lagi ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, bagi teman-teman yang belum mengerti tentang hukum yang sebenarnya terkait dengan masjid itu adalah bahwa sebelum mereka mengambil kembali dengan dalih apapun yang tadi telah sampaikan di muka, telah membuat fitnah yang sangat luar biasa. Dan kita paham al-fitnatu asyadu minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya, lebih parah daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan dibunuh langsung mati, kalau difitnah, masya Allah, efeknya meluas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Belum lagi ditambah dengan apa? Ditambah dengan efek yang terjadi dari para fitnah-fitnah itu, terus itu akan mengalir sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ini menjadi dosa jariah, dan ini yang harus kita hentikan. Makanya bagi teman-teman yang belum paham, semoga video yang pendek ini sampai kepada mereka. Belum lagi jemaah sekalian, efeknya sangat terasa sampai hari ini, sampai detik ini. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengaku ahlus sunnah atau paling nyunnah itu hak masing-masing. Itu perkara yang baik. Mengaku sunnah, yakin dengan sunnah itu perkara yang baik. Tapi ingat, apapun dakwahan Anda, apapun pengakuan Anda, jika tidak sesuai dengan realita, jadi amal perkataan kalian tidak sesuai dengan amal kalian, itu satu dosa dan satu kedustaan yang lain. Karena amalan ibadah apapun yang kita lakukan, jika asasnya dari awal tidak baik, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, wahai utusan-utusanku, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Allah Ta'ala mengetahui apapun yang kalian lakukan.
Pada ayat ini ada asrar, ada rahasia. Kenapa Allah memerintahkan para nabi, para rasul untuk makan dulu yang baik, halalan thayyibah, yang baik-baik dari secara agama dan secara medis, secara dunia. Di dalamnya adalah makna halal. Kenapa diperintahkan makan yang halal dulu, baru wa'malu soleh, baru beramal soleh. Karena amal yang dianggap soleh itu oleh kita tidak ada manfaat dan gunanya jika kita makan kita, minum kita yang kita pakai adalah yang haram. Nabi kita Muhammad SAW dengan hadis yang sangat panjang, di akhir-akhir hadis Rasulullah bercerita, ada seseorang yang safar, as-asawat bara, rambutnya acak-acakan, kemudian berdebu, menggambarkan dia adalah orang sedang melakukan perjalanan yang panjang. Dan perjalanan, orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan adalah kondisi di mana doanya diterima oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Dia duduk bersimpuh dan mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berikan ini, berikan itu, berikan itu. Apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang-orang yang beribadah hari ini, yang menjadi markas Ahlussunnah katanya, yang paling nyunah di jagat raya ini, tapi dari awalnya haram, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya? Makanya kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah mengambil alih kembali yang diberikan itu haram. Belum lagi ibadah di tempat tersebut. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain dari seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadisnya cukup panjang. Dalam potongan hadis tersebut, di akhir-akhir hadis, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayatiyal khairu bisyar? Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah perkara baik itu bisa datang, bisa diterima oleh Allah dengan asas yang tidak baik? Apa kata Rasulullah SAW? Dengan tegas mengatakan, la, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Kebaikan itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Kalian, wahai para pelaku, telah mengambil alih dengan cara yang haram. Kemudian kalian tutupi dengan casing Ahlussunnah wal Jamaah, pencinta salaf, pencinta Ahlussunnah. Maka sesungguhnya ini adalah penipuan sisi lain kepada umat, dan perbuatan Anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan terakhir, kembalilah kepada Allah. Kembalilah ke jalan yang benar, tinggalkan ego. Allah menerima hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Ya, wahai orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ingatlah, segala sesuatu likulli syai'in ajal. Segala sesuatu itu ada waktunya. Anda mungkin sekarang kelihatan masih di atas, tapi nanti akan ada waktunya Anda akan di bawah. Karena Allah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang diputar oleh Allah. Terkadang di atas. Ini ayat turun kepada Rasulullah dalam suatu peperangan. Kadang Islam menang, kadang Islam kalah. Begitulah diputar oleh Allah Ta'ala. Ada waktunya. Sebelum terlambat, sebelum Anda berada di bawah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur Anda terbatas. Anda punya anak dan punya cucu. Jangan sampai Anda dikenang, tertulis dalam sejarah keluarga Anda bahwa Anda adalah seseorang yang mengambil alih hak orang lain. Apalagi pondok pesantren yang telah membesarkan Anda, yang telah mentarbiyah anak-anak Anda. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, diistiqomahkan di jalannya, tetap sabat, tetap istiqamah di jalan kebenaran hingga ajal menjemput kita bersama. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.